Saat ini kita ingin mengarahkan hati kita, pikiran kita, waktu kita untuk Tuhan. Tuhan bertahta, sekalipun lewat media. Saya nanti akan berikan kesaksian bagaimana Tuhan mengasihi saya lewat media. Saat ini mari kita sungguh-sungguh memberikan waktu kita untuk Tuhan. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh mempunyai waktu untuk bersama dengan Engkau, menyatukan hati kami, pikiran kami dengan pikiran. Datang dan bertahtalah Tuhan, berdaulatlah penuh Tuhan kami. Ini kami semua Tuhan, dengan segala kelemahan, kekurangan kami. Kami ingin menyapa Engkau lewat pujian penyembahan kami. Dan kami ingin memberikan telinga untuk kami boleh mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Semua yang ada di rumah, kita ingin angkat pujian kita. Oh, Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Kekuatannya berkuasa. Dia sangat megah. Dia layak disanjung dimanapun kita berada. Kemudian saya mulai curhat dengan Tuhan, dan curhatnya banyak keluh kesah. Saya berbicara bahwa saya masih dalam keadaan lelah. Saya baru selesai mengurus orang tua saya, mama saya beserta karyawannya terkena COVID. 1 minggu full saya ada di Lampung. Hari kemudian saya kecelakaan dan tangan ini patah. Malam hari itu saya berkata bahwa banyak pekerjaan saya yang belum selesai Tuhan. Saya harus bagaimana dengan tangan kiri, sedangkan aktivitas saya banyak dengan tangan kanan. So habis bangun saya nyalakan HP, tapi HP itu kalau mau masuk ke aplikasi harus minta jempol atau kunci. Kemudian saya masuk ke kamar mandi. 1 menit atau 2 menit kemudian saya mendengar prolog sebuah lagu.
prolog atau kata-kata pengantarnya, segala keadaan sesuai dengan keinginan kita. Tapi bila keadaan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, sanggupkah kita masih mengucap syukur? Dan itu membuat saya teringat dengan semua kebaikan Tuhan, di mana hidup saya saat ini itu adalah lagu. Mari kita angkat pujian ini sekarang. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan, maka hatiku mengucap syukur Tuhan. Kau rancangkan masa dan harapan. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku. Mari arahkan hatimu dengan segenap dan sepenuhnya kepada Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hanya karena kasih-Mu, dan hatiku mengucap syukur. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Yesus, Engkau sangat baik, hanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
selalu ada di hidup kami saat kami dalam situasi sulit. Engkau Allah yang selalu hadir bersama dengan kami. Apapun keadaan kami, Tuhan. Terima kasih. Unmute. Silakan katakan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Untuk segala kebaikan-Mu, Tuhan. Untuk segala penyertaan kelemahan kami. Tapi Engkau mencintai kami lebih dari segalanya, Tuhan. Maka hati kami mengucap syukur untuk segalanya. Kami memiliki Engkau, Tuhan. Menjadi kekuatan di hari-hari kami. Maka layaklah Tuhan, Engkau ditinggikan di tempat ini, Engkau dimuliakan di tempat ini dengan sorak dan sorai kami. Karena Engkau Allah kami yang ajaib. Siap memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita tinggikan Tuhan kita. Dimanapun Anda berada. Pantau itu.
Yesus, Engkau sungguh Raja mulia bagi kami, Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memerintah hidup kami. Maka Tuhan, saat ini kami menundukkan hati kami. Kami ingin membawa hati kami lebih erat lagi dengan Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun, Tuhan. Engkau selalu ada di jalan-jalan hidup kami. Dalam keadaan apapun, Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau kekasih bagi kami. Engkau rancangkan hidup kami dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah.
kami ingin tetap bersama dengan Engkau. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami percaya hamba-Mu Bapak Benyamin Ratu telah Engkau ambil alih dan Engkau urapi. Segala hal yang keluar dari mulutnya, semuanya atas seizin-Mu Tuhan. Dan semuanya untuk membangun dan memberkati kami. Maka ambil alihlah keberadaan Bapak Benyamin Ratu dengan kuasa-Mu Tuhan. Agar seluruh teman-teman yang hadir lewat Zoom dan lewat YouTube ini sungguh merasakan kehadiran, teguran, sapaan, cinta-Mu lewat beliau. Kami memberikan waktu kami dan kami siap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pak Benyamin Ratu, silahkan Pak Ben. Oke, saya tunggu kata-kata itu. Salam saudara terkasih, senang sekali berjumpa dan saya berdoa buat saudara kiranya masih sehat. Karena saat ini setahu saya harta yang termahal adalah kesehatan. Melalui COVID ini orang sudah mulai menghargai betapa pentingnya kesehatan. Amin. Nah saudara terkasih, saat ini ada banyak orang sekarang sampai makan obat, untuk makan vitamin, olahraga supaya supaya sehat. Kemudian mulai olahraga, makan vitamin, pokoknya jaga stamina luar biasa. Ini tidak salah, luar biasa. Karena apa? Orang mulai jaga kesehatan. Tapi jangan lupa saudara terkasih, jangan hanya fokuskan pada kesehatan jasmani, kita juga fokus ke kesehatan rohani kita. Karena ini penting, kita juga kasih makan rohani kita, supaya kita kuat. Kita juga harus bikin stamina rohani kita yang kuat untuk menghadapi masalah. Karena saya percaya kalau stamina rohani kita kuat, maka kita dapat menghadapi segala persoalan kita dengan kuat. Nah, karena janji Tuhan bersama Dia akan ikut campur dan kita akan keluar sebagai pemenang. Puji Tuhan. Baik saudara terkasih, sekali lagi kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Kuasa, inilah hamba-Mu yang siap dipakai. Hamba-Mu tidak tahu apa yang Kau sampaikan hari ini, biarlah Engkau yang berbicara, berkata-kata. Mohon otoritas-Mu Tuhan. Wibawa ilahi. Mohon kuasa dan pengurapan Tuhan istimewa. Bela hamba yang berdosa dan bela firman-Mu. Sebab hamba tidak tahu apa yang Tuhan pesankan malam hari ini. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan. Ambil alih semua Tuhan. Kami mohon ambil alih seluruh pewartaan mulai pertama hingga akhirnya. Dan kami mohon Tuhan. Dan kami merindu Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan. Bersabdalah saat ini kami siap dengarkan Engkau. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat kita. Puji Tuhan. Ayo tepuk tangan di sampingmu. Kita boleh semangat. Ayo semangat. Ayo colek keluargamu, suami bilang semangat ya, semangat. Ya, puji Tuhan. Baik, sama-sama kita membaca sesuai tema malam hari ini adalah virus-virus rohani. Mari sama-sama kita baca dari kitab 2 Raja-Raja bab 2. Mungkin Pak Paulus bantu. 2 Raja-Raja bab 2 ayat 19 sampai dengan 22. 2 Raja-Raja bab 2 ayat 19 sampai dengan 22. Kitab 2 Raja-Raja bab 2 ayat 19 sampai dengan 22. Udah ketemu belum? Sudah. Ada yang mau baca silakan. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, "Beginilah firman Tuhan. Telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi."
Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Terima kasih. Anak-anak, Ya, terima kasih banyak Bu, luar biasa. Ya, saudara, ini cerita agak lama dalam perjanjian lama. Ini kejadiannya ketika Elia naik ke surga, ternyata dia punya anak rohani namanya Elisa. Sebelum Elia naik ke surga, dia tanya sama anak rohaninya, apa yang kau inginkan dari saya? Dia minta, saya mau double urapanmu pindah ke aku. Saya mau apa yang kau punya, double porsi pindah ke saya. Lalu Elia berikan jubahnya. Dan luar biasa, saudara terkasih, dia tidak tahu apakah sudah pindah atau belum. Dia tidak tahu apakah urapan itu sudah pindah ke dia atau belum. Tanpa sengaja, jubah yang Elia beri jatuh ke Sungai Yordan. Karena ini kejadian di Sungai Yordan. Dan apa yang terjadi? Air itu langsung kering. Sehingga orang yang menyaksikan saat itu, mereka berkata, wow, rupanya roh Elia udah pindah ke Elisa. Nah, ini kejadian seperti itu. Lalu setelah itu dia kembali dari Sungai Yordan. Dia menuju, karena itu kejadian ini antara ke Sungai Yordan dan kota Yeriko nggak terlalu jauh. Dia mulai, saudara terkasih, sebelum sampai di kota Yeriko, dia sedang memandang, menikmati, simak indahnya kota Yeriko. Sampai dia bengong-bengong, sementara dia simak, menyaksikan indahnya kota Yeriko. Tiba-tiba ada orang yang colek dia. Tuhan, ngapain kok bengong amat? Dia bilang, wow, kotanya keren banget ya, luar biasa ya. Lalu orang itu berkata, Tuhan, saya ini orang Yeriko. Tuhan nggak tahu sih, saya orang dalam, Tuhan. Tuhan nggak ngerti dan tidak tahu. Memang kota ini kelihatannya di luar bagus. Tapi di dalam kota ini Tuhan amburadul. Itu ada wabah. Itu ada virus yang sangat ngeri. Elia bilang, kenapa ya? Tuhan dia bilang, itu wanita, ibu-ibu, asal dia hamil, pasti gugur. Asal hamil, pasti gugur. Coba Tuhan bayangkan kalau semua wanita hamil gugur, generasi kami udah putus, Tuhan. Dan Elia tanya, penyebabnya apa? Virus apa itu? Corona kah? Oh bukan, dia bilang. Ada virus, dia bilang. Itu dia bilang, itu airnya. Air itulah yang menyebabkan, mau tidak mau karena kami butuh. Kami butuh air, resikonya kami minum. Kami butuh air, tapi resikonya dia bilang, oleh air itu menyebabkan kematian bayi dalam kandungan. Saudara terkasih, zaman itu air susah. Beda dengan zaman sekarang, saya sering ke sana. Zaman sekarang ini banyak pump, banyak sumur dan lain sebagainya. Bahkan orang sedot dari Sungai Yordan dengan cara modern lah. Nah, zaman itu demikian. Nah, saudara, Elia berkata, coba ambilkan garam. Ambilkan pinggan baru. Saya tidak tahu kenapa Elia suruh ambil garam. Lalu Elia bawa garam itu ke mata air sungai, mata air itu, sambil dia percik kepret garam itu, dia bilang, aku sehatkan air ini. Beginilah firman Tuhan, aku sehatkan air ini. Saudara perhatikan baik-baik. Dalam perjanjian baru, setiap para nabi mau berdoa atau mau nubuatkan, dia selalu berkata, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Sementara perjanjian baru nggak gitu lagi. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Kita boleh berkata, dalam nama Yesus, aku kuduskan rumah ini. Aku sucikan air ini dengan darahnya. Nah, zaman itu dikatakan, beginilah firman Tuhan, aku sehatkan air ini. Maka ayat firman Tuhan berkata yang terakhir, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini. Dan tidak terjadi musibah lagi, kematian atau keguguran bayi. Saudara, Romo pembimbing saya berkata, kejadian ini adalah sekitar 850 tahun sebelum Yesus lahir.
Lama loh. Ya, jauh. 850 tahun sebelum Yesus lahir. Sekarang apa maknanya buat kita? Masih berlaku gak zaman sekarang? Saudara, firman Tuhan dahulu dan sekarang sampai sekarang tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Amin. Pasti ada pesan yang Tuhan sampaikan setiap apa yang tertulis dalam Alkitab. Yang pertama, kalau kota Yeriko dipandang mewah dari luar, ini bicara soal orang Kristen kita. Yang kelihatannya wow, luar biasa rohani banget. Yang kelihatannya luar biasa, saudara, dia sangat rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin menyembah Tuhan, rajin. Pokoknya semua rajin dan luar biasa. Karena dia bertobat. Mungkin karena kebutuhan rohaninya dicukupkan Tuhan. Misalnya dia disembuhkan dari penyakit, lalu akhirnya bertobat. Lalu mungkin karena dia bertobat karena apa? Mungkin pada tadinya dia mau bangkrut lah, tiba-tiba dia jamah Tuhan. Dan saudara terkasih, dia mulai semangat melayani. Yang namanya PD, mulai Senin sampai Jumat dia ikut. Dia bertobat mungkin karena sakit, dia dokter angkat tangan. Didoakan dia sembuh. Waduh, dia merasa berutang dengan Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Dan dia masuk tim pelayanan. Dia masuk selera, dia komitmennya luar biasa, sangat luar biasa. Tapi apa yang terjadi sehingga orang bilang, wow, keren banget ya, dia ikut Tuhan. Tapi setelah dia masuk dalam tim plan lama, 5-6 tahun kemudian, lalu kita lihat dia mentalnya sudah kelihatan rusak. Kok orang ikut Tuhan kok begini sih? Sehingga dalam keluarga juga banyak suami atau istri boleh ngomong, percuma lo kepede, lu doa lo percuma, sifat lo begini, sifat lo begitu. Saya sering dengar gitu kan. Kata rajin ternyata orangnya gitu. Nah saudara terkasih, saya tidak bicara soal panjang lebar itu. Dalam pede kita lihat, masih tersinggung. Entah-entah ngambek. Kalau mau pelayanan, baru muncul. Kalau nggak dapat tugas, nggak muncul. Saudara, kenapa ini terjadi? Saya beritahu ada virus. Ini ada virus ini. Virus apakah itu? Kalau mau IPD, entah tersinggung, suka ngerumpi, masih ngomongin orang, bahkan jatuh dan dosa besar juga terjadi, selingkuh juga terjadi. Udah pede loh. Sehingga ini menyebabkan saudara terkasih, apa yang terjadi? Kelihatannya kemasannya rohani. Tapi kenapa rohaninya tidak bertumbuh? Apa virusnya? Virus luka batin. Virus kesombongan. Virus iri hati. Virus ngambek. Ngegosipin orang. Ini virus. Virus-virus inilah yang menyebabkan benih firman Tuhan yang lahir menjadi bayi segera mati, sehingga hidup kekristenannya tidak pernah bertumbuh. Nah, saudara terkasih, ini penting. Sehingga apa? Ketika seorang pemimpin koordinator, dia capek. Kenapa orang nggak komit ya? Kenapa orang ini nggak datang pede? Saudara, karena dia ikut Tuhan, karena dia punya kepentingan, karena dia bertobat, karena hanya kebutuhan dia punya jasmani. Dia bertobat karena apa? Dia punya kepentingan. Dan setelah dia ikut Tuhan, kepentingannya tidak terjamin, tidak terjawab. Dia mulai hitung-hitungan, ngapain saya ke pede? Bila perlu saya mau di pede, tapi tolong dijemput dong. Mau ikut retret, boro-boro mau keluar duit, nggak pernah keluar duit. Dibayarin aja udah gak mau lagi. Saudara terkasih, ini virus. Ini virus. Sampai kapan? Tapi saudara, kita harus pertobatan. Mental kita. Orang Muslim bilang akhlak kita. Ini harus dibereskan. Sebab kalau ini tidak dibereskan, saudara terkasih, jangan harap saudara menikmati hadirat Allah.
Jangan harap saudara merasakan indah dan intim. Puncaknya rohani kita sampai kita merasa, aduh, kalau bukan rasanya gimana? Kalau bukan Tuhan itu saya nggak bisa deh. Sehingga orang itu kalau mau bekerja, aduh, kayaknya ada yang kurang sebelum saya doa deh. Saya harus ketemu Tuhan dulu. Kalau ambil keputusan, kayaknya ada yang kurang. Pokoknya dia begitu membutuhkan Tuhan. Sehingga orang bilang fanatik amat, bodoh amat. Bukan orang. Sampai dia merasakan, ada Tuhan kalau salah satunya. Tanpa engkau aku nggak bisa Tuhan. Sampai titik itu. Sampai betul-betul dia merasakan, Tuhan saya butuh engkau. Dan Tuhan juga sampai dia butuh dia. Tuhan juga butuh kita. Butuh apa? Karena kita anak. Kalau dia nggak butuh kita, ngapain dia turun ke dalam dunia mencari dan menyelamatkan orang berdosa? Sampai nyawa dia berikan, darah dia berikan karena dia butuh kita. Dia mau selamatkan kita karena dia mencintai kita. Tapi tidak sampai situ, saudara terkasih. Dalam hal pujian penyembahan pun sampai kita merasakan aku intim. Nabi Daud pernah ngomong, Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran, begitu dia merasakan. Daud merasa kering kerontang tanpa hadirat Allah. Daud merasa gagal perang tanpa hadirat Allah. Daud merasa kering, saudara terkasih, tanpa dia intim dengan Tuhan. Nah, saudara, kenapa saudara kita selama ini kurang begitu intim dengan Tuhan? Baca firman Tuhan nggak bisa intim. Pujian penyembahan juga bisa intim. Kenapa? Karena masih ada virus-virus rohani kita. Kalau saudara cek bagaimana mengetahui virus saudara. Bagaimana supaya tahu bahwa saya ada virus? Cek hatimu. Ketika engkau ditegur orang, mau terima apa enggak? Ketika engkau sekarang diajak pelayanan, masih itu kenapa enggak? Nanti biayanya gimana? Biayanya gimana? Masih ada virus. Dia lupa kalau namanya pelayanan itu ada pekerjaan Tuhan, proyek Tuhan. Ketika engkau suruh memberi, aduh, kurang duit nih, gimana? Dia lupa uang yang kau punya itu titipan Tuhan. Dia lupa dirinya bahwa engkau adalah anak Allah. Saya beritahu ya, kalau kita mau pelayanan, jangan pernah hitung nama Tuhan. Jangan sampai Tuhan hitung nama kita. Ini virus. Masih kenapa dia bertobat itu hanya karena kebutuhan jasmani. Mari kita bertobat, saudara terkasih, kita kebutuhan mental kita. Karena kita butuh rohani kita dipulihkan. Kita butuh mental kita dipulihkan. Karakter kita dipulihkan. Itu penting. Kenapa orang benci karismatik? Salah satu penyebabnya karena ada virus-virus yang menghinggap kepada tim pelayanan. Pada orang ikut PD itu. Sekarang bilang apa sih ikut PD? Orangnya begitu kok. Ini virus. Saya percaya di Cikarang nggak ada. Nah gitu. Sekali lagi, kalau yang baru ikut PD ngambek wajar lah. Kalau yang di 1 tahun ikut PD, ya ngomong orang wajar lah. Ini sudah 5-6 tahun. Entah tersinggung. Tahu nggak sudah tersinggung? Anak kecil. Sampai akhirnya karakter kita, maaf ya, kayak keras ngomong, kekanak-kanakan. Ntar ngambek. Ya rugi siapa? Saudara berdoa atau tidak berdoa? Saudara berdoa tinggi-tinggi pun tidak menambah kealahan Tuhan. Saudara memuji Tuhan sampai leher pecah pun tidak menambah mengurangi kealahan Tuhan. Lalu ngapain kita berdoa? Ngapain kita memuji Tuhan? Ngapain kita baca Alkitab? Yang diuntungkan saudara, bukan Tuhan. Yang diuntungkan, yang diberkati kita, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Saya berdoa karena saya butuh. Saya memuji Tuhan karena saya butuh hadirat-Nya. Saya baca firman Tuhan karena saya butuh stamina rohani saya. Saya berdoa karena saya butuh stamina rohani saya. Saya ingin kuat. Saya butuh kasih makan. Saudara tidak mau berdoa, nggak apa-apa. Tidak mengurangi kealahan Tuhan, Dia tetap Allah.
Saudara tidak mau menyembah Tuhan, tidak mau baca firman Tuhan, tidak mengurangi kealahan Tuhan, dia tetap Allah. Ya rugi kita. Maka kami hamba Tuhan sering ngomong, ayo baca firman Tuhan. Ayo berdoa. Ayo melayani. Ayo saudara kasih kita kumpul puji-pujian. Yang diuntungkan kita, bukan Tuhan. No. Itu kita. Nah begitu saudaranya apa? Hati-hati. Kalau sampai pada taraf yang kalau saudara hanya bertobat karena saya bertobat ya karena saya punya kepentingan. Nanti begitu dampaknya akibatnya nanti begitu saudara mengalami tekanan, mengalami persoalan, mengalami sesuatu, saya banyak mendengar, Om Ben, saya sudah pelayan, saya sudah berdoa, kayaknya Tuhan nggak dengar, kayaknya Tuhan jauh deh. Saya udah berbuat sesuatu, saya tinggal ke segala macam, kok kenapa masalah saya gini, kenapa uang saya begini, kenapa usaha saya begini, dia ngomel-ngomel. Saudara terkasih, berarti rohani belum sampai ke atas, baru sampai dasar. Nanti kalau saudara lewatin namanya pertobatan karena jasmani, pertobatan karena mental kita, maka kita akan naik. Diberkati atau tidak diberkati, ku tetap setia mencintai Yesus. Diberkati atau tidak diberkati, saya menyembah Tuhan karena Dia kekasih jiwaku. Dicintai, diberkati, apakah bisnis saya laris atau tidak, saya tetap setia mencintai Tuhan karena Engkau kekasih jiwaku. Aku rindu Tuhan. Dan ini saya belajar dari Nabi Daud. Dia seorang konglomerat. Dia kaya raya. Tapi dia berkata apa? Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba. Ini Mazmur Daud. Emas, perak, dan permata. Ini, kalau sampai titik ini, saudara terkasih. Tapi yang menghambat titik ini adalah ada virus. Tolong dibereskan. Harus dihancur. Nah, bagaimana cara membereskannya? Ambillah sebuah pinggan baru bagiku. Apa itu pinggan baru? Hati kita yang diperbaharui. Perbaharuan itu bukan sekali. Gereja Katolik mengatakan terus-menerus pembaharuan karismatik, pembaharuan rohani kita. Saya punya HP. Sering-sering dia minta pembaharuan. Upgrade. Pembaharuan. Upgrade. HP saya gitu. Dia dari mana? Dari itunya. Saya pakai iPhone untuk pembaharuan. Saya lihat juga HP Samsung. Tiap 6 bulan pembaharuan. Kalau ketinggalan zaman. Nah, demikian rohani kita, ayo kita pembaharuan. Amin. Ini pertama. Ini virus rohani kita. Ada juga virus berhala kita. Di sini ada yang masih berhala nggak? Oh enggak Pak Ben, saya udah buang jimat-jimat saya. Ada masih berhala nggak? Oh saya nggak percaya gitu-gituan, saya nggak percaya sama Tuhan. Puji Tuhan. Ini virus modern, saya unjuk ayatnya ya. Tolong bacakan Kolose 3 ayat 5 dan 6. Kolose 3 ayat 5 dan 6. Manusia baru, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Ada 5 hal di atas. Pertama, percabulan, keserakahan, nafsu jahat, dan lain. Sama halnya dengan dukun, sama halnya dengan mantra-mantra, sama halnya dengan berhala. Ini kata firman Tuhan. Ini berhala kita orang Katolik. Saya percaya saudara tidak berhala sekarang dengan jimat-jimat modern dari dukun. No. Tapi saudara terkasih, matikanlah dalam dirimu, yaitu pertama, ya percabulan. Jangan suruh Tuhan matikan.
Banyak orang yang terikat dalam hal ini. Tolong, Pak Ben, no. Anda harus mematikan. Saya banyak mendoakan orang-orang yang punya keterikatan. Katakanlah keterikatan pornografi, keterikatan drug, narkoba. Saya banyak melayani. Saudara, banyak juga yang sembuh. Banyak juga yang tidak sembuh. Yang tidak sembuh adalah apa? Datang istrinya Pak Ben, tolong doain suami saya lah. Kenapa, Bu? Aduh, main judi, Pak. Apalagi ganja, Pak. Apalagi, ya Pak, suka narkoba, Pak. Oh gitu ya. Mau nggak didoain dia? Bawa ke sini, Bu. Kita ketemu. Aduh, Pak Ben nggak mau. Dia nggak mau didoain. Doain lewat saya. Saya bilang nggak bisa. Yang ganja bukan you. Yang ganja suamimu. Nggak mau didoakan. Agak susah. Dan maaf, saya tidak sanggup. Ada beberapa orang juga yang datang sama saya, Pak Ben. Om, anak muda, doakan saya, Om. Saya udah capek, Om. Saya minta supaya saya bebas dari narkoba. Saya terikat dengan Om, ya pornografi. Ada juga yang mengatakan saya terikat dengan alkohol, Om. Tolong doain saya, Om. Saya capek, Om. Udah didoain, susah, Om. Bolak-balik rehab lah. Saya doain orang kayak gitu. Paling tinggi 2-3 kali. Yang pertama saya doain penyembuhan batin. Yang kedua saya doa pembebas keterikatannya. Dan ketiga saya doa pencurahan Roh Kudus. Lepas dia. Sampai hari ini. Kenapa dia lepas? Karena dia sendiri punya niat saya mau matikan. Dia sendiri niat sama saya mau didoakan. Itu penting. Tapi kalau dia masih enjoy dengan keterikatan dia, agak susah, saudara. Agak susah. Nah itu. Maka oleh sebab itu, nasihat firman, matikanlah. Jangan suruh Tuhan. Engkau sendiri. Sementara kami yang pendoa hanya mendonor imanmu saja. Imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Amin. Matikan. Maka oleh sebab itu, sejauh mana pun ada kesadaran ilahi bahwa ada sesuatu yang beres dalam diri kita, mari saudara terkasih. Rata-rata orang keterikat ada luka batin. Nah celakanya kita orang-orang sudah tim nih. Ayo ikut penyembuhan batin, nggak mau. Saya nggak pernah. Saya udah nggak luka lagi. Maka saya beritahu, luka yang paling parah adalah orang luka tidak merasa luka. Paling parah itu. Padahal ciri-cirinya gampang. Cepat ngambek, berontak. Saya ngomong dengan Pak Paulus, tiba-tiba dari sono, Paulus, Pak Ben ngomongan gue ya? Ih, sensi amat loh. Nah itu. Tolong baca lanjut deh. Kolose 3 ayat 9 dan 10. Kolose 3 tadi ayat 9 dan 10. Ayo baca lagi, Bu. Silakan. Silakan. Lama sekali aku menunggu. Sedang ia tidak. Kolose 3 ayat 9 dan 10. 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah menggunakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kita diperbaharui
terus-menerus, terus-menerus, terus-menerus. Jadi sekali lagi pembaharuan terus-menerus. Amin. Maka itu sebabnya kita sering ikut PD itu bukan karena kewajiban, tapi karena kebutuhan. Saya mau diperbaharui. Saya hamba Tuhan. Saya terus terang tidak tiap hari pelayanan. Ada hari tertentu misalnya Senin atau Selasa, saya ikut PD saya. Saya mau hadir sebagai umat di situ. Saya dengerin teman-teman hamba Tuhan yang khotbah. Saya juga mau puji-pujian. Saya juga mau diperbaharui. Daripada saya beri, nggak ada pasokan, susah nanti. Nanti stamina aku kurang. Nah, saudara terkasih, puji Tuhan. Melalui corona ini saya beritahu Tuhan mendatangi saudara. Melalui corona ini kan Tuhan sendiri yang mendatangi setiap rumah. Datangnya bagaimana? Lewat Zoom. Anda tidak perlu capek-capek keluar rumah. Tidak perlu capek-capek bayar parkir. Pulang malam lapar. Mungkin Anda sambil dengar film sambil makan, saya nggak tahu. Itu urusanmu. Tapi kalau sampai mengatakan karena waktu lagi, kelewatan. Ini anugerah loh. Saya lihat berkat corona ini luar biasa. Ini berkat. Kenapa? Tuhan mendatangi kita langsung. Sekarang saya lihat banyak orang pada saat saya doakan. Saya pertama gumul Tuhan. Banyak yang minta pencurahan Roh Kudus. Banyak yang minta Tuhan doa penyembuhan lewat Zoom. Nah, gimana nggak bisa tumpang tangan? Ini pergumulan saya sejak Februari tahun 2020. Karena pada saat itu, mulai Februari, Maret, semua pelayanan saya dibatalkan semua. Dibatalkan karena apa? PD tutup. Kalau mulai setelah itu, April ke sini, mulai ada PD lewat Zoom. Misa pun lewat Zoom. Dan lama-lama karena ini sekarang sudah masuk Zoom, mungkin pakai Zoom ini sampai tahun 2023, kita nggak tahu. Dan saya mulai berdoa, Tuhan, ini ada minta penyembuhan. Ini ada minta pencurahan Roh Kudus. Gimana Tuhan? Tuhan berikan pada saya satu urapan, yaitu ketika Petrus masuk di Yerusalem, orang taruh orang sakit pinggir jalan. Manakala bayangan Petrus menyembuhkan orang, saya langsung ngeh. Tuhan, iya ya. Saya juga banyak diberkati, saya bilang, ikut misa lewat YouTube. Ini kan bayangan Romo itu kan. Apakah ini bayangan Petrus sekarang? Ternyata benar. Bayangan Petrus masih bekerja lewat YouTube. Kita bisa ikut misa lewat YouTube, bahkan pasca Natal lewat YouTube. Ini urapan bayangan sedang bekerja. Nah, di situ akhirnya saya juga pernah coba, Tuhan benar nggak sih? Saya doa pencurahan Roh Kudus lewat Zoom. Dan ternyata ada Tuhan bekerja juga dengan caranya. Ya, cuma mungkin umat nggak puas. Umat kan mau kepalanya dipegang. Gitu kan. Tapi begitulah. Kita mohon Tuhan bekerja dengan caranya indah. Amin, saudara terkasih. Nah, oleh sebab itu dalam kembali, kita diperbaharui terus-menerus. Kita bersyukur hari ini. Sekali lagi Tuhan datang kita secara pribadi lewat berkat corona ini. Saudara tidak usah buang ongkos, tidak usah buang transport, tidak usah pulang dari kantor langsung ke rumah, udah nongkrong depan apa? Laptop saudara dengar firman Tuhan. Ini berkat. Kalau sampai hari ini juga saudara tidak malas-malasan, yang rugi bukan Tuhan, kita sendiri yang rugi. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersihkan virus kita. Amin. Bersihkan. Ambillah pinggan baru bagiku. Taruh garam. Garam itu apa? Garam itu adalah garam dunia firman Tuhan. Garam itu apa? Roh Kudus. Isi rohanimu tiap hari dengan firman Tuhan supaya stamina rohanimu kuat. Isi rohanimu dengan
dengan roh kudus dan pujian penyembahan sehingga stamina rohani kuat dan isi. Mungkin saudara sekarang, Pak Ben, bagaimana supaya virusnya mati? Baca firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan, maka engkau akan berbahagia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melakukannya, maka engkau berharga di mata Tuhan. Amin, saudara terkasih. Selamat malam, Tuhan memberkati. Saya mengasihi saudara. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan barusan. Dan saudara silakan berdoa. Ada virus apa yang masih hinggap di dalam diri saudara? Ada virus apa yang masih saat ini bersarang dan memperhambat pertumbuhan rohani saudara? Mari kita buka hatimu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengizinkan Engkau untuk membongkar semua, Tuhan, menyingkapkan semua yang tersembunyi dalam hati saya. Saya izinkan Engkau. Silakan Tuhan bekerja selebar-lebar. Mari Tuhan, aku izinkan Engkau bebaskan diri saya saat ini dalam nama Yesus. Silakan saudara, jangan lihat saya lagi. Pejamkan matamu. Pejamkan matamu, engkau berdoa. Karena nasihat firman Tuhan ketika engkau berdoa, mujizat itu nyata. Jangan lihat saya, jangan lihat saya. Beberapa orang, saya lihat muka saudara. Beberapa orang masih lihat saya, enggak usah. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan Tuhan. Tapi sekarang saya minta kau pejamkan matamu, fokus ke Yesus. Dan kau berdoa. Mainkan musik saya minta, bisa nggak dikunci E atau D delta. Tuhan, aku aja nyanyi ya. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Kasihani hamba, aku sungguh menyesal atas segala dosaku yang saya Tuhan. Kasihanilah kami. Tolong singers ya, stop ya. Saya minta umat dengan saya saja nyanyi. Singer boleh lepaskan mic-nya. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Ayo Bapak Ibu nyanyi yuk. Tuhan, kasihani hamba, aku sungguh menyesal atas segala dosaku. Tuhan, kasihanilah kami. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan, kepada mengampuni lebih sungguh.
Bapa yang Maha Kuasa, Kau pandang anakmu saat ini. Kau pandang saudara kami dalam musiknya kecil ini ya. Kau pandang hati kami saat ini, Tuhan, dengan belas kasih. Bayangkan saudara terkasih dalam masalah apa yang kau hadapkan saat ini. Bayangkan problem apa yang menimpa hidupmu. Mungkin engkau merasa dikucilkan. Boleh musiknya kecil dikit. Boleh musiknya kecil dikit. Mungkin saudara saat merasa dikecewakan, merasa dikucilkan, merasa tidak dihargai sama sekali. Keluarkan unak-unakmu. Curhat sama Yesus. Tuhan, kami mohon, Abah mohon belas kasih, angkat semua kekecewaan kami. Angkat semua ketakutan kami. Angkat semua Tuhan, kami sering merasa dikecewakan, kami sering merasa dikucilkan. Dan Tuhan sembuhkan semua, bersihkan semua virus-virus rohani kami. Kami rindukan memberimu layak di hadapan Bapa. Tolong Pak Paulus ini mantul ini. Tolong matikan, bolehkah teman-teman matikan mic-nya masing-masing? Matikan mic-nya masing-masing ya. Bapak yang Maha Kuasa, bebaskan kami dengan kuasa Roh Kudus. Hancurkan semua virus-virus rohani itu dalam nama Yesus oleh kuasa darah yang suci. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu kami serahkan segala-galanya. Bapak berdoa berkat semua tim pelayanan yang mengikuti acara ini. Tolong Tuhan berkati mereka, jamah mereka. Hamba juga berdoa saudara kami yang saat ini, yang sedang dalam sakit penyakit COVID-19. Hamba juga berdoa yang mengalami dampak COVID ini di mana mereka ada PHK. Di tes 1, 2, 3. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamar. Halo, Pak Paulus. Apakah suara saya dengar? Iya, Pak. Terima kasih Tuhan. Kalau matikan mic-nya, ini mantul soalnya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti para permulaan sekarang selalu sepanjang masa. Amin. Kepada tim. Terima kasih Pak Benyamin Ratu untuk pelayanan. Langsung aja doa persembahan, Bu. Nggak usah doa lagi. Ya. Ada pengumuman, Pak. Kami bacakan. Suaranya Yen kurang kuat. Yen, suaranya kurang kuat, nggak kedengaran. Suara singa-singa. Persekutuan doa online untuk Rabu 31 Maret pukul 19.30 Praise and Worship teman-teman semua. Kemudian tanggal 7 April kebangkitannya pulihkan iman dan harapan kita. Firman oleh Bapak Leonardi. Ghosting, mundur tanpa berita oleh Pak Yes Sanjaya. Kemudian persekutuan doa kita online tanggal 21 April itu adalah Misa Kudus bersama Romo Camelus de Lelis da Junta
Kemudian bagi Anda semua yang memiliki berkat dan ingin memberkati persekutuan doa PDKK Elsa ini, boleh melakukan transfer ke rekening Bank BCA 8760603. Mari kita menundukkan kepala, kita ingin tutup persekutuan doa kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kalau seandainya kami semua memiliki virus-virus rohani Tuhan, kami ingin dibersihkan. Berkati kehidupannya Tuhan, berkati Ibu Ning, berkati anaknya, menantu dan cucunya Tuhan Yesus. Sehingga hidup beliau menjadi hidup cerminan-Mu dimanapun beliau berada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perjumpaan kami lewat Zoom dan lewat YouTube ini. Kami tetap ingin bersekutu Tuhan, apapun keadaan dekat dengan Engkau, menyanjung dengan Engkau. Kami tidak ingin lepas dari Engkau dan jauh dari Engkau. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Kita tutup persekutuan. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Sampai kapan kita tetap percaya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dan keselamatan hanya pergi kemana-mana, sebentar kita ingin berfoto dulu. Terima kasih Pak Ben untuk pelayanannya. Boleh kameranya semua dibuka, kita mau foto bersama.
Pak Nandi sudah siap, Pak? Silakan dihitung. Sebentar, kita nggak bisa saya buka. 1, 2, 1 dulu ya, ini ada 2 screen. Lurus Pak Hendra. 1, 2, 3. Bentar, screen kedua dulu ya, sebentar.